Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan Hastjadika Pro. Kini kita akan membahas tentang sumber-sumber energi listrik. Tahukah kalian bahwa sumber energi listrik yang dari bahan energi tambang ini semakin hari semakin menipis? Oleh karena itu kita harus mencari energi-energi alternatif sebagai sumber energi listrik. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi matahari. Melalui panel sel surya, energi matahari dapat diambil dengan cara menyimpannya di dalam baterai dan dapat digunakan dalam cuaca mendung atau bahkan pada malam hari. Di Indonesia, penggunaan energi surya diterapkan dalam dua macam teknologi. Yang pertama adalah energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi di energi surya termal digunakan untuk memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunikasi. Yang kedua adalah energi angin dengan kincir angin. Energi angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Sistem kerjanya adalah dengan cara memutar kincir angin lalu diubah dengan generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Di Amerika Serikat telah menggunakan kincir angin sebagai sumber energi listrik sejak tahun 1930. Di California saat ini sudah ada 13.000 kincir angin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hingga sampai 4 juta kilowatt jam setiap tahunnya. Ini berarti setiap kincir angin digunakan untuk menyuplai kebutuhan listrik hingga 400 rumah. Namun kelemahannya adalah ketika tidak ada hembusan angin yang kencang, maka tidak akan ada energi listrik yang dihasilkan, sehingga masih diperlukan sejumlah batu bara, gas, dan minyak bumi untuk memenuhi energi listrik pada saat tersebut. Tidak kalah dengan California, Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kW dan menargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. Yang ketiga, energi air atau hydropower. Air yang mengalir deras, arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Tidak salah kalau Indonesia mempunyai sungai dan danau air tawar sehingga bisa dapat membangun banyak pembangkit listrik tenaga air di seluruh wilayahnya. Bahkan potensi air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 MW. Tetapi yang sudah dimanfaatkan masih 100 MW dengan jumlah pembangkit sekitar 800 buah. Salah satunya adalah PLTA Karangkates yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Bahkan limbah dari budidaya peternakan, perkebunan, kehutanan, maupun pertanian, juga perikanan dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Sistem kerjanya adalah energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Itulah sekelumit tentang bagaimana alternatif dari sumber energi listrik yang harus tetap dibudidayakan. Selamat jumpa, sampai jumpa kembali dengan materi selanjutnya.